Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di kesempatan pagi hari ini. Di akhir pekan ini kita akan mencoba untuk membahas beberapa pertanyaan yang disampaikan teman-teman netizen yang sudah terkumpul, dan kita akan coba nanti membahas sesuai dengan yang ditanyakan. Baik, sebelum kita lanjut membahas pertanyaan pagi hari ini, jangan lupa teman-teman yang baru menemukan channel Wijaya Trading, bagi teman-teman yang baru menekuni dunia trading, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share videonya sebanyak-banyaknya, sehingga teman-teman yang lain nanti bisa teredukasi. Kita akan lanjut di pertanyaan yang sudah kami himpun. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan pola candlestick ya. Kita mungkin sering menyampaikan materi berkaitan dengan pola candlestick, di mana di sana ada banyak bahan yang kita sampaikan. Satu diantaranya ada inside bar, ada outside bar, ada angle fin, dan sebagainya ya. Ada pertanyaan yang disampaikan oleh mungkin teman-teman netizen juga, apakah pola candle yang disampaikan atau yang dipaparkan di sana yang mungkin dalam judulnya sangat valid itu sudah dilakukan backtest, sudah dilakukan pengujian, kemudian berapa tingkat win rate-nya. Oke. Teman-teman semuanya yang mungkin sudah mengikuti Wijaya Trading cukup lama tentu akan memahami bahwa di dalam pola candlestick itu tidak serta-merta menjadi dasar untuk entry kita ya. Ada banyak aspek yang kita perhatikan. Satu diantaranya adalah bagaimana kita membaca secara histori, bagaimana kita merangkai candle yang terbentuk ini sehingga menjadi sebuah struktur yang lebih utuh, yang itu nanti bisa memberikan informasi yang lebih lengkap. Sementara pola candle yang kita sampaikan adalah sebagai penguat ya, ketika kita mau menempatkan titik entry-nya. Apakah itu valid? Apakah itu sudah di backtest? Ya, kita bukan hanya melakukan backtest ya, karena kita mengujinya tiap hari sebelum market ini terjadi, sebelum pasar itu terbentuk. Kita bahkan di awal sudah merencanakan, di awal sudah menganalisakan. Begitu pola itu muncul, itu tidak tentu serta-merta kita membaca dari pola ya. Ada beberapa tadi faktor yang kita perhatikan, baik itu strukturnya, baik itu dari sisi area-area pentingnya, kemudian barulah kita sampai pada tahapan namanya pola candle tadi. Dari pengujian setiap hari itu kita sudah banyak mendapatkan potensinya. Bahkan ada banyak sekali teman-teman yang sudah terbantu dengan analisa itu, dengan menggunakan pola yang ada di sana. Kalau tanya berapa tingkat win rate-nya, di atas 80% tentunya ya. Kenapa kita bisa menyampaikan seperti ini? Ya, kita silahkan nanti mungkin teman-teman yang masih ragu diuji sendiri ke depan ya. Kalau kita mengujinya bukan backtest begini, kita mengujinya justru ke depan. Jadi melakukan pengujian itu ke depan, bukan backtest ke belakang. Sehingga akan jauh lebih potensial, sehingga jauh lebih menyentuh di sana ya. Ada banyak aspek yang bisa kita pelajari di sana dan kita bisa mengujinya di situ. Nah, mungkin yang bertanya seperti ini terbiasa dengan melakukan pengujian-pengujian ke belakang dari mungkin indikator atau dari sinyal-sinyal dari yang lain, sehingga melakukan backtest dan sebagainya. Tidak mau berusaha untuk mencari sendiri secara bertahap ke depan. Karena yang paling penting sebenarnya bukan backtestnya, yang paling penting bagaimana kita melakukan tahapan demi tahapan ke depan. Ya, menjalani step by step yang kita baca ya, kita baca setiap hari, kemudian kita tentukan titik entry-nya. Kalau kita mendasar kepada satu pola itu, artinya kalau kita sudah membaca semuanya, kemudian yakin dengan pola yang ada di sana, maka disitulah kita bisa menguji secara langsung. Hasilnya nanti kita lihat ke depan, jadi belum terbentuk semuanya. Sementara kalau kita melakukan backtest ke belakang, tentu ya bukan tidak salah ya, tetapi tentu yang paling kita nanti bisa menguji kemampuan kita adalah bagaimana kita menguji ke depan. Ya, kalau tanya berapa persen, ya di atas 80%. Kalau mungkin kurang yakin, silahkan
kita berdiskusi banyak, nanti saya tunjukkan bagaimana tingkat probabilitas di sana. Oke? Nah, jadi teman-teman yang hanya mengandalkan dari pola candle, mungkin ya biasa bahasa dari tim kita menggunakan sangat valid atau valid. Nah, itu dalam tanda kutip ya, tanda kutip, tidak serta-merta menggunakan alasan pola candle, tetapi sebelumnya sudah dibaca panjang, ya sudah dirangkai sedemikian rupa sehingga terbentuklah satu struktur yang utuh yang bisa kita lakukan pengujian, kemudian kita tempatkan di situ titik di mana kita bisa mengujinya dengan mendasarkan pada keyakinan ya yang sudah kita analisakan, kemudian konfirmasinya kita lihat dari pola candle. Tetapi tentu tidak serta-merta itu menjadi patokan ya. Saya tidak selalu menggunakan pola itu sebagai dasar utama sekali lagi ya. Karena analisa itu nomor sekian ya. Analisa itu nomor 70 bahkan. Yang paling penting adalah bagaimana kita punya skill di dalam menghadapi situasi apapun. Skill untuk bisa merecovery ketika pasar itu berbalik. Skill ketika kita salah di dalam menentukan posisi kita, bukan menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan sistem kita, bukan menyalahkan brokernya, tetapi fokus pada perhatian kita pada reaksi yang ada di pasar sana. Kemudian kita lakukan pengamatan ulang. Kalau itu dirasa memang terlalu jauh dari yang kita analisakan, maka akuilah ya. Kemudian kita perbaiki, lakukan yang lebih baik lagi. Itu yang paling penting. Bukan kita menyalahkan sana sini, tapi belajarlah untuk kita koreksi, kemudian kita lakukan perbaikan yang menjadi lebih baik tentunya. Kemudian Pak Wijaya hanya ngasih sinyal dan ngarahin orang-orang, tapi tidak mau order di live tradingnya. Oke, baik. Ada pertanyaan seperti ini ya, mungkin hanya kita live, tidak mau live tradingnya, transaksinya di mana ya. Diingat di dalam sistem trading ya, di dalam trading itu tidak semuanya bisa sama. Mungkin yang teman-teman mau entrykan belum tentu sama dengan yang kita entrykan. Jadi justru jangankan orang lain, teman-teman yang di keluarga Wijaya Trading, kita ajari bagaimana supaya bisa membaca secara mandiri cara entry dan cara exitnya. Bukan hanya kita melihat dari sisi analisanya, kemudian kita masuk angkanya di situ. Nah, ketika kita hanya bermodalkan pada angka atau pada signal-signal orang lain, maka saya pastikan akan jatuh dan bergelimpangan di tengah jalan sebelum berhasil pada waktunya. Kenapa seperti ini? Karena trading tidak ada ilmu yang pasti yang bisa kita gunakan untuk menjawab bahwa buy itu akan naik, sell itu akan turun. Terus kemudian solusinya bagaimana? Solusinya belajar banyak, kuasai dari sisi teknikal ya, dari sisi membaca pasar itu bagaimana. Kemudian buat sistem yang menurut kita cocok. Setelah itu belajar dipraktekkan, kemudian jaga money management dengan baik. Kita jago dalam analisa, tapi kalau kita kacau dalam money manajemennya, maka juga tidak akan bisa bertahan dengan baik. Diingat, di dalam pasar itu potensinya dua-duanya ada. Sekalipun kita sudah analisakan sangat valid, akurat dan sebagainya, sekelas profesional trader pun tidak menjawab, tidak akan bisa memberikan kepastian di dalam analisa. Yang paling penting bukan benar atau salah dalam analisa, tetapi ketika kita entry, opini yang ada di benak kita, market yang muncul di sana, ada signal, ada petunjuk yang sudah sesuai dengan opini kita, sesuai dengan analisa kita, kemudian kita lakukan pengujian di sana. Setelah itu kita siapkan di mana exitnya, di mana recovery-nya, apakah kita menggunakan cut loss, apakah kita menggunakan SL, atau bahkan mungkin kita menggunakan cara yang lain, mungkin switching atau averaging. Nah, semua itu tentunya melalui satu proses. Tidak bisa kita hanya melihat signal kemudian entry di sini, kemudian target di situ, tidak bisa begitu. Karena kalau misalnya saya sendiri memberikan angka misalnya, di angka sekian buy-nya,
Bukan berarti semua orang bisa buy di situ. Kenapa? Satu, dari sisi cara pandangnya berbeda, dari sisi psikologi berbeda, dari sisi tingkat kecemasan berbeda. Ya, sehingga tidak bisa serta-merta sama di situ. Dari sisi keterampilan juga beda. Begitu masuk, yang kebanyakan orang pikir mesti profitnya. Tidak pernah terpikir bagaimana nanti kalau salah, bagaimana kalau berbalik. Ya, sekalipun kita sudah analisa dengan valid, tidak menjamin 100% juga satu arah. Nah, itulah pentingnya skill, itulah pentingnya kita belajar banyak. Jadi jangan kita cari enaknya. Kalau cari enaknya, semua orang bisa. Ya, mungkin semua orang bahkan akan berlomba-lomba. Tapi dalam dunia trading, berapa persen yang bisa survive? Berapa persen yang bisa lolos? Yang lain semuanya jatuh. Kenapa? Karena yang ada di benaknya adalah profit, profit, dan profit. Maunya yang enak, maunya yang nyaman dan mudah di sana. Ya, jadi kalau pengen tahu bagaimana entry dan exitnya, silahkan boleh kita komunikasi, boleh diskusi, boleh datang juga, nanti kita bisa tunjukkan ya. Karena mungkin yang kita lakukan belum tentu cocok. Sedangkan kita live trading, ya live trading itu kan berarti entry dan exit dengan langsung ya. Sementara yang kita sampaikan biasa di YouTube itu kan live chatnya, ya beda dengan live trading. Live trading itu pas saat-saat kita ada news biasanya bersama dengan keluarga Wijaya Trading kita lakukan live streaming atau live trading di sana. Disitulah kita nanti menentukan entry di mana, kemudian kita juga bisa exit juga langsung di sana. Jadi exitnya kok berbeda-beda, tidak sama. Begitu kita entry, ya yang lain entry, kita entry ikut entry. Tapi kita targetnya tidak sama dengan mereka. Targetnya mungkin lebih pendek, lotnya kita perbesar misalnya. Begitu kita sudah entry, exit selesai, mereka baru melihat, oh kondisinya sudah bergerak begini, oh ini masih rugi. Tadi sempat profit tapi tidak sempat diambil dan sebagainya. Kenapa? Karena cara mengambilnya berbeda, targetnya berbeda. Jadi bukan targetnya sama semuanya, 5 poin, 7 poin, tidak bisa begitu. Nah, tentu punya kebijakan masing-masing. Ya, kalaupun nanti bisa mengikuti, kita mengikuti live kita, belum tentu bisa mengikuti caranya, gitu loh. Ya, karena punya pandangan berbeda. Karena kita sudah pernah sering begitu ya, ke teman-teman bahkan datang ke base camp banyak sekali di sana. Hampir tiap hari kita lakukan seperti itu dan itu langsung dilihat teman-teman, bukan hanya dari jauh ya, mungkin masih terhalang oleh ruang dan waktu. Sementara kalau teman-teman yang di base camp itu kan langsung datang ya, langsung kelihatan di situ. Kemudian saat kita melakukan recovery, saat itu ketemu ya. Jadi kalau mau tahu langsung ya silahkan datang boleh, atau gabung di grup kita juga boleh. Nanti sesekali kita akan sampaikan ya. Sedangkan terkadang kita live saja, kadang orang melihat lotnya gedean, kemudian resikonya gede, kemudian komentarnya, wah trading kok seperti ini pasti bangkrut, ini pasti tidak mengajari. Ya itulah repotnya banyak orang ya, netizen kan begitu. Semuanya untuk menghindari hal yang seperti itu, karena setiap orang punya kemampuan berbeda, punya batasan yang berbeda, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bagi teman pemula, biar tidak terjerumus dengan gaya-gaya kita, maka tentu akan kita tempatkan sesuai dengan porsinya ya. Mungkin nanti kalau ada waktu bagi teman-teman yang mau tahu caranya ya silahkan, tapi tidak bisa tiap hari dan setiap waktu karena panjang. Kita trading itu waktunya juga tidak dijamin, tidak bisa ya. Ada kondisi-kondisi tertentu yang saat kita lihat di situ di market berpeluang kita entry dan exit. Ada kalanya kita alokasikan khusus jam sekian sampai jam sekian dan itu tidak bisa diganggu memang, karena kita menggunakan trading dengan high risk. Jadi kalau kita lena atau kita terlena sedikit saja, ada perhatian ke sana sini, tentu tidak bisa begitu. Taruhannya adalah modal kita ya. Cuma kalau teman-teman cuma ngomong kan enak ya, kita yang melakukan tentu harus fokus di sana. Kecuali memang
kita menggunakan angka-angka yang mungkin sebagian orang gunakan pendek-pendek, kecil-kecil targetnya begitu, ya tentu tidak masalah ya. Kita punya strategi yang berbeda mungkin, jadi belum tentu nanti teman-teman juga cocok ya. Tapi kalau pengen secara langsung ya silakan, kita terbuka saja ya, biar tahu nanti seperti apa caranya ya. Oke, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Jadi kalau berkaitan dengan analisa kita tiap hari, saya terus terang disclaimer dulu ya. Saya tidak memberikan arahan untuk entry di situ. Saya tidak berikan ajakan untuk entry di situ atau untuk sama-sama ikut dengan saya, tidak ada begitu ya. Yang ada adalah opini kita, pandangan kita, mengedukasi. Mungkin teman-teman yang baru, yang belum memahami, ya sedikit banyak akan terbantu, dan itu betul-betul terbantu. Tidak banyak orang tahu ya berapa banyak yang sudah kita cetak dan bisa konsisten tiap harinya. Yang dilihat hanya sekilas, mungkin belum pernah tahu hari-harinya ya. Silakan nanti teman-teman yang pengen tahu lebih dekat, lebih detail, ya, bisa hubungi di adminnya. Nanti bisa ketemu dengan saya, ngobrol panjang lebar, diskusi lah paling enggak. Kita bukan pinter-pinteran, tapi berdiskusi. Siapa tahu saya juga bisa banyak belajar. Kemudian masih berkaitan dengan ini ya, live streaming ya. Sebenarnya bukan live trading ya. Kita ada live chat di sana, itu bagian dari pengingat ya, karena kita sudah analisakan melalui video, tapi tidak semua orang mau nonton videonya sampai selesai, yang ada dilihat sekilas-sekilas, pokoknya sinyal-sinyal begitu ya. Karena itu belajar banyaklah dengan berbagai hal ya berkaitan dengan trading ini, cara baca pasar, cara entry, cara exit, cara recovery dan sebagainya ya. Kita hanya memberikan pandangan-pandangan, kalaupun tidak sesuai, tidak cocok ya sudah, gunakan saja analisamu, gunakan saja aturan mainmu, SOP-mu seperti apa, pakai di sana ya. Kemudian kalau tidak cocok dengan live chat-nya ya sudah, tidak usah diikuti ya. Selesaikan begitu ya. Pertanyaan berikutnya ya, ini Pak, yang paling sulit saya pahami adalah orang yang pesimis atau a priori ya, atau iri hati. Saya merasa terganggu dengan hal ini. Bagaimana cara menghadapi orang-orang seperti ini ya? Karena dengan gara-gara seperti ini saya bisa off trading saya selama 3 minggu ya. Bagaimana cara menghadapinya? Baik, kita akan buatkan beberapa catatan untuk menghadapi kondisi seperti ini ya. Bagaimana supaya kita bersemangat menghadapi cibiran orang, menghadapi nyinyiran orang, dan mendapatkan banyak bulian terkait dengan kita menekuni dunia trading ya. Yang pertama, supaya kita tetap sesemangat ya, maka fokus dan percaya pada kemampuan kita. Fokus pada proses kita menjalani dan tunjukkan bahwa kita bisa. Dengan menunjukkan kemampuan kita, dengan menunjukkan kita bisa, maka satu saat orang akan terbuka ya, satu saat orang akan sadar dan menyadari bahwa ternyata industri itu betul-betul sangat luar biasa ya. Kalau kita di awal sudah tidak percaya diri, di awal sudah terbawa oleh omongan mereka, ya tentu kita nanti akan drop. Tetapi ketika kita yakin bahwa kita bisa melakukan, bisa menunjukkan bahwa kita itu akan berhasil di situ, dengan cara apa? Dengan cara banyak belajar, dengan cara kita terus melakukan upaya untuk memperbaiki yang menjadi aturan main trading kita, menjadi lebih baik, sehingga kita bisa mendapatkan untung yang lebih. Dan dengan mendapatkan untung itu, tentunya kita bisa menunjukkan pada mereka, setidaknya bisa tahu bahwa yang kita geluti itu betul-betul bisa menghasilkan. Jangan kita hanya terbawa dengan omongan mereka, sementara kita tidak melakukan apapun ya. Untuk bisa meyakinkan, untuk bisa kita percaya diri, dan kita bisa membuka mata mereka semuanya, tentu dengan kita berupaya menjadikan kita berhasil. Kemudian yang kedua ya, ubah perspektifnya. Dari yang pertama mungkin kita sulit melakukan,
maka ubahlah bahwa kita akan mudah melakukan. Kalau hari ini kita belum bisa berhasil, maka tunggulah. Ada saat-saatnya nanti kita pasti akan berhasil. Bagaimana kita bisa yakin? Karena proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Atau sebaliknya. Yang kita lakukan itu, baik kecil maupun besar, selalu ada yang akan kita petik. Saya sering mengilustrasikan, ketika kita menanam padi, maka satu saat kita pasti panen. Pasti memanen padi, sekalipun mungkin panennya tidak semaksimal yang kita harapkan. Sekalipun di dalam tanaman yang kita tanam itu tadi ditumbuhi berbagai macam benalu, ditumbuhi berbagai macam rumput dan sebagainya. Tetapi karena kita menanam, pasti akan menuai. Beda kalau kita tidak pernah menanam. Bagaimana kita bisa menuai kalau kita tidak ada menanam di sana? Termasuk di dalam trading, proses itu kita jalankan. Latihan ya, bangun skill kita sebaik mungkin, sehebat mungkin ya tentunya, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa, tunjukkan bahwa kita bisa berhasil di sana. Kalau tidak bisa hari ini, berarti kita usaha lagi besok lagi, terus begitu. Jadi dari perspektifnya kita tidak bisa, sulit, maka ubahlah menjadi mudah dan bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, selalu banyak belajar dari histori, selalu banyak belajar dari pengalaman yang kita lakukan. Kalau yang kemarin-kemarin kita belum berhasil, maka cobalah untuk melakukan satu terobosan ya. Cobalah melakukan satu inovasi lagi. Ya, dari yang kita lakukan kemarin, kita bisa jadikan sebagai acuan untuk kita belajar lebih baik lagi. Karena kalau kita hanya fokus pada hari ini, tidak mau belajar dari histori, tidak mau belajar dari sejarah pengalaman yang kita jalani, tentu tidak ada perbaikan di sana. Sebagai pembanding, hari ini kita mungkin dapatnya tidak banyak, tapi besok kita bisa usahakan lebih banyak lagi. Besok dapatnya 100, kemarin 50, berarti hari ini berarti akan diubah menjadi lebih baik lagi.